Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu bodoh yang hebat, bab 900 abadi. Sebuah panah pemusnah jiwa langsung membuat pertarungan sengit ini berakhir. Setelah tubuh naga hitam iblis milik Dimas Wu yang besar itu dikenai panah pemusnah jiwa, ia pun langsung terjatuh keras di tanah. Kemudian, seluruh tubuhnya meledak dan menghilang. Yang ikut menghilang juga ada roh jahat hitam tebal di sekujur tubuhnya. Setelah roh jahat hitam dan naga hitam iblis itu menghilang, wujud Dimas Wu yang asli pun perlahan-lahan muncul. Jasmani dan jiwanya mengalami luka berat. Panah pemusnah jiwa itu menusuk bahu kanan Dimas Wu dengan dalam sekarang. Daerah yang terluka itu sama sekali tidak ada darah yang mengalir, tapi itu malah menjadi luka yang paling mematikan bagi Dimas Wu selama ini. Wajahnya menjadi sangat pucat, tubuhnya pun sangat lemah. Otaknya menjadi kacau, kesadaran pelan-pelan menjadi buram, pemandangan yang ada di depan pun berubah menjadi gelap. Detik ini, jiwa Dimas Wu seperti dibasmi dan hanya tersisa mayat berjalan yang terluka. Atau bisa dikatakan, tubuhnya pun tertolong karena alasan tertentu, tapi jiwanya seperti menghilang. Lah berjalan dengan tidak seimbang di ketiadaan yang kosong, bolak-balik di antara mimpi dan kenyataan, tidak dapat membedakan mana yang nyata dan mungkin bisa kehilangan nyawa kapanpun. Kekuatan panah pemusnah Uiwa sungguh mengerikan. Hahaha. Melihat Dimas Wu yang sudah tidak sasiar, tenggelam dalam kekisruhan dan tidak mampu untuk bertarung lagi, Raja Wang pun langsung tertawa bahagia. Lah tahu bahwa panah pemusnah jiwanya bertampil dengan baik. Tidak perlu waktu yang lama lagi, jiwa Dimas Wu akan melenyap. Pertarungan sengit ini pun berakhir. Semuanya pun tenang kembali. Setelah tertawa, wajah Raja Mayat pun menjadi serius. Lalu memandang cuek ke Dimas Wu yang terbaring lemah di tanah dan berkata dengan tegas. Kali ini, aku mau lihat bagaimana dirimu bertingkah sombong lagi. Selesai berkata, Raja Mayat pun berlangkah mendekati Dimas Wu. Tatapannya kali ini penuh dengan rasa puas yang percaya diri, serta kekejaman yang berdosa. Baginya, Dimas Wu sekarang adalah mangsa yang tunggu dipotong olehnya. Mangsa ini sangat istimewa dan kuat, kebetulan cocok dengan seleranya, sehingga ia sangat menginginkannya dan merasa sangat semangat. Lah ingin buru-buru minum darah Dimas Wu hingga habis, untuk menerobos kesulitan pada pelatihannya selama ini. Raja Mayat saat ini pun bagai dewa. Kematian yang kejam. Sedangkan Dimas Wu yang masih tidak begitu sadar, malah sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya tengah menghadapi kris yang mematikan ini. Dengan cepat, Raja Mayat pun berjalan ke hadapan Dimas Wu. Lah berada di posisi atas, memandang daging sedap ini. Sudut bibirnya pun tidak tahan untuk membentuk senyuman licik. Tangan besar yang ia ulur pelan-pelan dengan telapak tangan yang mengarah ke bawah pun membidik Raja Mayat tepat, lalu pelan-pelan mengeluarkan tenaga. Setelah mengirimkan energi, telapak tangan Raja Mayat yang kering pun seperti memiliki kekuatan sihir. Pelan-pelan mengeluarkan racun mayat yang berwarna hijau tua. Racun mayat ini pun keluar dari telapak tangan Raja Mayat dan pelan-pelan mendatangi tubuh Dimas Wu. Detik selanjutnya, hanya menemukan tubuh Dimas Wu dengan aliran energi darah yang menembus kulit, keluar dari dalam tubuh Dimas Wu, mengikuti jejak racun mayat hijau itu, pelan-pelan memanjat telapak tangan Raja Mayat. Raja Mayat tengah mengisap energi darah tubuh Dimas Wu. Berhadapan dengan Dimas Wu yang jarang ditemukan dalam puluh ribuan tahun, ia tidak dapat menunggu sedetik pun dan langsung mengisap energi darah Dimas Wu di tempat. Setelah darah segar itu diisap Raja Mayat ke dalam tubuh, wajah Raja Mayat seketika pun muncul rasa puas yang sebelumnya tidak pernah ada. Mata hijaunya pun ada warna kelap-kelip yang semangat, beserta keserakahan yang semakin kejam. Raja Mayat bisa merasakan dirinya yang langsung menjadi kuat dan sangat semangat setelah mengisap energi darah Dimas Wu. Kekuatan ini membuat Raja Mayat semakin puas dan semakin kagum.
Energi darah yang diisap semakin banyak, tubuh Raja Mayat pun tampak semakin berisi dan semakin semangat. La tengah secepat mungkin untuk berubah menjadi semakin kuat, semakin garang. Kulit wajahnya yang kering pun mulai memerah. La mengejapkan matanya dengan puas, sepenuhnya menikmati kekuatan Dimas Wu dengan rileks. Berbeda dengan kondisi Raja Mayat, Dimas Wu tengah kehabisan darah dan nyawa dengan cepat. La yang awalnya memang luka berat dan nafasnya lemah, tubuhnya yang sekarang pun menjadi semakin lemah setelah darahnya diisap oleh Raja Mayat. Kedua matanya pun tanpa sadar pelan-pelan tertutup. Wajahnya sudah tidak ada warna darah, sekujur tubuhnya pun berkembang menjadi mayat kering. Dimas Wu sudah mau tiba di akhir hidupnya. Tapi di saat ini, dunia pikiran Dimas Wu mendadak berguncang kuat dan lama-lama semakin kencang. Duar. Murni seperti sedang berputar dan dunia terus berguncang. Dimas Wu yang sudah kehabisan darah dan lemah hampir jatuh pingsan, tiba-tiba tersadar kembali di guncangan yang kuat ini. La membuka matanya pelan dan memulihkan sedikit kesadaran. Raja Mayat yang tengah mengejap mata dengan ekspresi penuh nikmat juga mendadak membuka mata, tatapannya pun tampak garang. Hatinya bisa-bisanya merasa agak panik, karena ia merasakan suatu kekuatan yang aneh dan familiar dari guncangan kuat tersebut. Raja Mayat langsung merunduk, memandang Dimas Wu yang ada di tanah. Saat ini Dimas Wu masih tampak sangat lemah dan pucat, Raja Mayat pun semakin bingung. La mengerutkan dahi, bergumam pelan. Ada apa yang terjadi? Di sini adalah dunia pikiran Dimas Wu. Seharusnya hanya Dimas Wu sendiri yang dapat mengendalinya. Tapi Dimas Wu yang sekarang jelas sekali memiliki kesadaran lemah dan tubuh yang lemas. La hampir saja sudah mau masuk ke alam lain. Dengan kondisinya yang hampir mau mati ini, ia sama sekali tidak mungkin bisa mengeluarkan aura yang begitu kuat. Jadi guncangan dunia pikiran ini bukan disebabkan oleh Dimas Wu. Lalu siapa Iyagi yang mengendali semua ini? Raja Mayat sangat bingung, sama sekali tidak mengerti. Kenyataannya, tidak hanya dunia pikiran ini yang berguncang. Bahkan gua raksasa mayat yang berada di luar dunia pikiran juga berguncang kuat dan satu hutan neraka tersembunyi juga ikut berguncang. Guncangan yang mendadak terjadi ini membuat seluruh makhluk gaib di dalam hutan neraka tersembunyi ini merasa takut dan terkejut. Tidak ada satupun orang yang mengetahui apa yang telah terjadi. Guncangan yang aneh ini seperti berasal dari bagian bawah tanah hutan neraka tersembunyi. Skala yang terkena sangat luas, bahkan dunia pikiran buatan Dimas Wu juga mengalami pengaruh yang besar. Beberapa saat kemudian, gelombang angin pun memencar ke berbagai arah secara cepat dengan bawah tanah hutan neraka tersembunyi yang sebagai pusatnya. Gelombang angin ini terbentuk dan dikeluarkan oleh kekuatan yang kuat dan ajaib yang tiba-tiba muncul dari bawah tanah hutan neraka Ir Semounil, lalu urpencar cepat bagai angin langsung meniup gua raksasa mayat. Akhirnya gelombang itu pun melangkahi ruang kosong dan masuk ke dalam dunia pikiran Dimas Wu. Segala hal tempat yang dilalui gelombang itu pun seperti dihentikan. Di saat Raja Mayat merasa takut, kekuatan kuat dan ajaib yang dibawa gelombang itu bisa-bisanya langsung menembus Raja Mayat dan masuk ke dalam tubuh Dimas Wu. Akhirnya seluruh ruang yang berguncang pun berhenti. Semuanya seperti terdiam, kenyataannya begitu mengerikan. Raja Mayat sungguh terkejut, matanya penuh dengan rasa tidak percaya, tubuhnya sepenuhnya membeku. Tangan yang mengisap energi darah Dimas Wu pun telah membeku di ruang kosong dan tidak dapat bergerak. Taoti dan raksasa mayat yang berada di luar dunia pikiran juga terkejut dan menganga besar. Siapapun bisa melihat bahwa tempat yang dilalui gelombang itu sudah membeku semua. Bahkan waktu pun juga ikut berhenti. Kemudian, mereka baru tersadari bahwa itu bukanlah waktu yang berhenti, melainkan sesuatu yang abadi. Mau bumi hancur, keberadaanku tetap abadi. Sesuatu yang abadi itu berasal dari bawah tanah hutan neraka tersembunyi dan sepenuhnya masuk ke dalam tubuh Dimas Wu. Dalam sekejap waktu itu, Dimas Wu yang sangat lemah bisa-bisanya seperti lompat keluar dari dunia dan melampaui segala hal di dunia.
Ketika sesuatu yang abadi itu masuk ke dalam tubuhnya dan bergabung bersama, ia seketika bisa merasakan rasa sakit pada sekujur tubuhnya bisa-bisanya menghilang dalam waktu yang singkat. Jiwanya yang ditembus itu pun memulih kembali dalam waktu yang cepat. Jiwanya yang hilang itu kembali ke tubuhnya. Kesadarannya juga pelan-pelan memulih. Setelah Dimas Wu tersadar kembali, panah pemusnah jiwa yang tertancap di bahu kanannya tiba-tiba langsung terbang keluar oleh kekuatan ajaib di dalam tubuhnya. Kekuatan ajaib ini seperti memiliki akal sendiri. Panah pemusnah jiwa pun menjauh dari tubuhnya. Tubuh Dimas Wu pun tiba-tiba muncul wujud naga hitam iblis. Roh jahat pun pelan-pelan melilit kembali di sekitar tubuhnya. Dimas Wu kembali memulih seperti awal. Raja Mayat melihat adegan ini dengan matanya sendiri. Bola matanya bahkan sudah mau keluar, wajahnya pun tampak sangat tercengang dan hatinya juga ikut gemetar dengan kuat. Akan tetapi, semua hal ini belum berakhir. Dengan tubuh naga hitam iblis milik Dimas Wu sebagai pusat, gelombang angin itu berpencar kembali, lalu tempat yang dilalui gelombang itu pun membeku Iyagi. Begitu pula dengan Raja Mayat. Lah seperti terikat oleh kekuatan yang tak berbentuk itu, sekujur tubuhnya pun tidak dapat bergerak. Lah mencoba untuk menyemburkan kekuatan dalam tubuhnya, untuk menentang kekuatan yang mengekang dirinya. Tapi entah bagaimanapun mengeluarkan tenaga, ia tidak menembus kekangan yang kuat ini, seperti ruang di sekitarnya membeku dan menjadi ember baja. Lah terkurung di dalam ember baja itu, sama sekali tidak dapat memberontak. Sebenarnya tidak hanya ia, mau Dimas Wu yang saat ini sudah memulih kembali, ia juga tidak dapat bergerak, seperti ada kekuatan hebat yang mengunyah. Sebenarnya ada apa yang terjadi? Semua ini sangat aneh. Raja Mayat sangat bingung dan ketakutan. Hatinya semakin terpenuhi dengan kemurungan dan kekesalan. Harus diketahui bahwa ia baru saja menghisap energi darah Dimas Wu. Jalannya menuju untuk menembus pelatihan sebentar Iyagi sudah mau berhasil, tapi tiba-tiba ada kekuatan yang tidak jelas ini menghentikannya. Bagaimana mungkin hal tersebut tidak membuatnya marah? Raja Mayat tidak kepikiran asal dari mana perubahan yang aneh ini muncul. Lah juga tidak tahu mengapa Dimas Wu tiba-tiba memulih kembali. Dan sekarang ia kembali seperti dirinya Iyagi, membeku di tempat dan sama sekali tidak dapat bergerak. Segala hal yang ada di hutan neraka tersembunyi sepenuhnya membeku di bawah gelombang kuat itu. Murni yang gelap ini sepertinya tiba-tiba berubah menjadi lukisan yang terdiam. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.